Selamat siang pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya Sakira Novianti dalam acara Clara Speed TV yang akan menyajikan learning journal dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap antusias mengikuti setiap informasi yang kami hadirkan. Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam program yang membahas rencana studi pembelajaran pada pertemuan pertama bersama dosen pengampu Bapak Adi Kusuma MSI. Learning Journal hadir untuk mengupas fakta pembelajaran hingga ke akar-akarnya agar pemirsa dapat memahami arah dan tujuan dari mata kuliah ini. Dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada pertemuan pertama mata kuliah teknik reportase dan investigasi, mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep dasar teknik penyampaian berita. Selain itu, pembelajaran juga mencakup mengenal software siaran serta software editing sebagai bekal dalam proses produksi media. Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun learning journal berupa laporan pembelajaran bergaya reportase lengkap dengan background berita. Tugas ini dikumpulkan 2 hari sebelum perkuliahan berlangsung, tepat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan akan berlanjut selama 14 pertemuan ke depan. Tujuan dari rangkaian pembelajaran ini adalah melatih mahasiswa agar mampu menghasilkan karya jurnalistik investigasi yang kemudian dapat dikemas dalam format in-depth news. Berita terkini, unjuk rasa memuncak di Indonesia, RKUHP dan tuntutan rakyat ke pemerintah. Jakarta, 5 September 2025. Gelombang demonstrasi nasional terus memanas. Ribuan warga, pelajar, dan mahasiswa turun ke jalan memprotes sejumlah kebijakan kontroversial, terutama terkait rancangan KUHP dan tunjangan besar anggota DPR, sembari menyerukan reformasi menyeluruh terhadap DPR dan pemerintahan. Pemicu demokrasi RKUHP. Demo besar-besaran dipicu oleh kekecewaan publik terhadap RKUHP dan tunjangan gaji anggota DPR yang dianggap berlebihan. Mahasiswa juga mengecam proses legislasi yang dianggap tertutup dan tidak berpihak pada rakyat. Kematian demonstran meningkat ketegangan. Aksi damai berubah tegang setelah kematian Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, akibat truk aparat yang menerobos kerumunan di Jakarta. Peristiwa ini memicu kemarahan nasional, kerusuhan, pembakaran, serta penjarahan. Demo menyebar ke berbagai kota seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Warga membakar kantor DPRD, menyerang fasilitas pemerintahan, bahkan rumah pejabat. Aksi anarki berujung korban jiwa, kerusakan properti, dan ratusan penangkapan. Tawar-menawar politik, pemerintah mengalah untuk meredamkan konflik. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghapusan tunjangan perumahan sebesar sekitar 50 juta per bulan, serta penghentian perjalanan luar negeri DPR. Ia juga menginstruksikan aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan. Tuntutan demonstran kian luas dalam berbagai aksi termasuk di Medan. Tuntutan semakin luas. Penolakan RKUHP, moratorium RUU TNI Polri, revisi KPK, kebijakan ekonomi tidak adil, serta pembubaran DPR. Bahkan dimunculkan tuntutan ekstrim seperti pembatalan kabinet sekaligus. Respon akademisi dan organisasi sipil, akademisi dan lembaga kampus mengecam kekerasan aparat dan menyerukan investigasi independen atas kematian demonstran. Forum kampus seperti FHUI menegaskan pentingnya hak berpendapat dan kebebasan sipil.
Demikian rangkaian informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dalam News Breaking Reportase. Kami akan terus menghadirkan perkembangan selanjutnya. Begitu informasi baru kami dapatkan. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Saya Sakira Novianti, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya. Tetaplah bersama kami. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita semua.